Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita merupakan pertemuan pertama ya pembelajaran IPA dalam tahun ajaran yang baru ini. Nah, hari ini kita akan belajar, pada pembelajaran pertama kita akan belajar bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Sekali lagi kita akan belajar bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, pada bab 1 ini, bab pertama ini, Ibu akan membagi dua pembelajaran ini. Jadi khusus untuk hari ini kita belajar mengenai bagian tubuh hewan. Nah, bagian tubuh hewan. Bagian tubuh hewan dan fungsinya. Berdasarkan jenisnya, hewan dibagi dalam beberapa bagian. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu beberapa bagian hewan. Yang pertama ada mamalia. Nah, ciri-cirinya memiliki daun telinga. Ini yang namanya daun telinga. Kelenjar susu, tubuhnya ditutupi rambut. Contohnya kelinci. Nah, ini gambar kelinci. Ini yang namanya daun telinga. Kelenjar susu berada di sini, susunya. Setelah itu tubuhnya ditutupin oleh rambut. Jadi yang menutupi tubuh kelinci ini adalah rambut. Nah, bagian tubuh kelinci terdiri atas kepala, badan, kaki, dan ekor. Ini kepala, ini badan, ini kaki, dan ini ekor. Bagian tubuh tersebut, maksudnya bagian tubuh kelinci ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pertama, telinga, nih telinganya, sebagai alat pendengaran. Hidung berfungsi sebagai indera penciuman. Rambut berfungsi untuk menutupi tubuh agar dia tidak kedinginan. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kaki berfungsi sebagai alat gerak. Mana kelinci bergerak dengan cara melompat. Selanjutnya kita akan belajar tentang burung. Ingat pembagian hewan tadi, yang pertama mamalia, kedua burung. Bagian utama tubuh burung adalah kepala, badan, dan alat gerak. Bagian tubuh pada burung terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama paruh. Fungsinya apa? Untuk makan atau mengambil makanan. Kedua, sayap. Apa fungsi sayap? Sebagai alat gerak. Burung bergerak dengan cara terbang. Selanjutnya, ekor. Apa fungsinya? Berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Kaki berfungsi sebagai alat untuk berjalan dan hinggap di pohon. Selanjutnya, bagian tubuh burung adalah telapak kaki, berfungsi untuk mencengkram makanan dan berhinggap di dahan pohon. Baik, ketiga adalah reptil atau reptilia. Reptil merupakan hewan melata yang memiliki kulit bersisik. Contohnya, ular, penyu, kura-kura, buaya, dan kadal. Nah, bagian tubuh dari reptil ini ditutupi oleh kulit atau sisik. Nah, keempat adalah amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan perairan atau di air. Salah satu contohnya adalah katak. Hewan amfibi mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dan fungsi tubuh sejak hewan muda hingga dewasa. Contohnya pada katak. Sebelum jadi katak, terlebih dahulu dia hidup di air. Namanya apa? Kecebong. Nah, setelah besar dia akan bermetamorfosis sehingga menjadi katak. Ketika dia jadi kecebong, dia hidup di air. Nah, setelah jadi katak dia hidup di darat. Oke, selanjutnya adalah ikan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air, baik dari tawar maupun di air laut. Ikan memiliki insang sebagai alat untuk bernafas, sisik sebagai pelindung tubuh, ekor untuk membantu pergerakan ketika berbelok arah saat berenang, sirip sebagai alat gerak untuk berenang, dan mata untuk melihat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, serangga. Serangga merupakan hewan yang paling banyak di antara hewan-hewan yang ada. Contoh serangga apa? Nyamuk, kecoa, semut, belalang, capung, dan masih banyak lagi contoh lainnya.
Ciri-ciri serangga: memiliki 3 pasang kaki sebagai alat untuk gerak. Sepasang antena atau antena ini sering disebut dengan sungut sebagai pendeteksi. Mulut penghisap dan penusuk pada nyamuk. Mulut penggigit dan pengunyah pada belalang. Mulut penjilat pada lalat. Mulut penghisap pada kupu-kupu. Dan mata majemuk melihat ke berbagai arah. Nah, berdasarkan pembelajaran kita hari ini dari beberapa pembagian hewan, maka berdasarkan jenis makanannya pun hewan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Contohnya herbivora, pemakan tumbuhan. Apa contoh hewan pemakan tumbuhan? Contohnya adalah kambing. Selanjutnya karnivora atau pemakan daging. Contohnya apa? Contohnya harimau. Dan omnivora, pemakan hewan dan tumbuhan. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang kurang dimengerti, ada yang kurang dipahami, boleh tanyakan langsung ke ibu. Tuhan Yesus memberkati.